Saudara-saudara, kita ngobrolnya santai saja, karena tema yang kita bahas ini cukup rumit ya. Karena itu kalau tidak santai, saya kira itu akan menyulitkan kita sendiri. Baik, kita akan membahas tema kita ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2. Kita akan membacanya dari ayat 11. Jadi teks ini saudara-saudara di kalangan teman-teman yang biasanya suka polemik agama itu dijadikan bahan untuk menyerang kekristenan. Kita akan baca ayat demi ayat yang biasanya sering ditarik ke ranah polemik Islam Kristen, khususnya ya di Indonesia ya. Mulai ayat 11, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, ayat 11 ini sebetulnya sudah ada pengkutub-kutuban, di mana ada kelompok yang disebut orang tidak bersunat. Siapa yang menyebutnya? Yaitu orang-orang yang bersunat, yang kata Paulus secara lahiriah. Jadi sudah ada situasi di Efesus saat itu, sebuah persaingan, sebuah perseteruan antara orang-orang yang disebut tidak bersunat dan orang-orang yang bersunat. Siapakah orang-orang yang tidak bersunat? Adalah orang-orang bukan Yahudi. Dan siapakah yang disebut orang bersunat? Adalah orang-orang Yahudi. Kedua latar belakang komunitas Yahudi, Yehudim, dan bukan Yahudi, Goyim, itu kedua-duanya menjadi anggota jemaat Kristen mula-mula. Latar belakang yang berbeda itu sempat menimbulkan ketegangan. Nah, itu konteksnya. Kemudian ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi artinya orang-orang yang bukan Yahudi itu dulunya tanpa Kristus, karena itu tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini merujuk pada kelompok orang-orang bukan Yahudi. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi menjadi dekat karena pengorbanan Sang Kristus, sehingga Kristus tidak hanya miliknya orang Yahudi, tapi juga miliknya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ayat 14 ini krusial. Karena dialah damai sejahtera kita, karena Kristuslah salum kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berarti memang diakui di sini ada dua pihak yang sedang bertikai, dan disitulah dibangun sebuah tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi, yang itu akhirnya menimbulkan perseteruan antara keduanya. Lalu ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini ayat yang sulit saudara-saudara. Latar belakang ayat-ayat ini saudara-saudara secara utuh, sehingga tidak mudah untuk orang melakukan pemutar balikan. Ya, inilah yang menjadi tema kita sekarang. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Dengan tentu saja dengan ayat-ayat yang tadi saya siapkan, saya baca masing-masing. Maka karena itu pembahasan kita memang tentu akan cukup detail ya. Yang pertama sekarang kita melihat surat Paulus ini dulu. Surat Paulus ini diakui sejak zaman gereja mula-mula itu menjadi bahan kesalahpahaman. Karena memang harus diakui Paulus itu orang pintar ya. Orang pintar, dia muridnya Gamaliel II, seorang teolog Yahudi yang sangat cerdas pada masanya, dan dia mengikuti sebuah aliran yang sebetulnya
eh, dua aliran yang saling bertikai juga pada masa itu, antara Rabi Meir ya, yang sebetulnya itu diteruskan, dilanjutkan oleh rabi-rabi setelahnya. Nanti kita akan melihat latar belakang itu, maka cukup kompleks. Maka Rasul Petrus sebagai seorang yang paling senior di antara para rasul sudah mengingatkan ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ini sebelum, supaya kita menyadari bahwa apa yang kita bahas ini memang pada zaman dulu pun tidak mudah ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus menyebut Paulus itu mendapatkan hikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Sehingga apa? Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutar balikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kira-kira pada akhir abad pertama atau paruhan akhir abad pertama, karena Rasul Petrus itu meninggal tahun 64 Masehi. Jadi berarti surat ini ditulis sebelum tahun 64 Masehi. Itu sudah ada semacam kontroversi. Jadi kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan tulisan Rasul Paulus lalu memutar balikkannya. Kenapa ada kesempatan untuk memutar balikkannya? Karena Paulus Tuhan berikan hikmat untuk menyatakan, memformulasikan hal-hal yang cukup sukar dipahami. Karena pendekatan-pendekatan yang memang sangat tidak memadai untuk kelompok-kelompok Yahudi yang begitu kompleks masyarakatnya waktu itu, antara Yahudi yang berlatar belakang Aramaik ya, orang Ibrani, artinya yang tinggal di Yerusalem, dengan orang-orang Yahudi yang berlatar belakang diaspora yang tinggal pusatnya waktu itu sejak abad ketiga itu di Alexandria, Mesir. Nah, jemaat mula-mula saudara-saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, jemaat di Yerusalem saja itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama apa? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, orang-orang ini yang lebih terbuka dengan pemikiran baru, paradigmanya lebih luas. Dan satunya orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi yang menjadi anggota jemaat mula-mula yang berbahasa Ibrani dan Aram. Jadi sejak abad pertama kekristenan itu sudah multi bahasa. Anggota jemaat Yerusalem saja ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani dan Aramaik. Nah, inilah kompleksitas situasi yang dihadapi oleh jemaat saat itu. Karena itu Petrus kemudian memperingatkan, nanti kalau pada hari Tuhan, hari-hari akhir, pasti akan lebih luas daripada yang sekarang. Nah, itu dipersiapkan untuk kira-kira akhir zaman lah. Supaya nanti kalau peristiwa itu mengulang apa yang sudah pernah terjadi, kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Nah, saudara-saudara, apakah Yesus itu datang untuk membatalkan Taurat? Ataukah dia tetap melakukan Taurat dan menggenapinya? Ayat ini kemudian mudah dipertentangkan dengan Matius pasal 5 ayat 17. Bahwa Yesus datang dalam sabdanya sendiri, jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku tidak datang untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan, hal yang paling kecil pun, 1 iota pun tidak pernah dihapus sebelum semuanya terjadi. Saudara tahu yang namanya iota. Iota itu yod, huruf yang terkecil dalam huruf Ibrani. Jadi artinya hukum yang paling kecil pun tidak dihapus sebelum semuanya terjadi. Nah, terus di pihak lain, Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ini gimana ini? Kan ini saling bertentangan. Kira-kira seperti itu yang mau diputar balikkan. Tapi kalau saudara membaca teks lain dari surat Paulus, misalnya Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Paulus di surat lain mengatakan Kristus itu kegenapan Taurat. Nah, ketika dia mengatakan kegenapan Taurat ya, maka di situ Taurat itu mendapatkan makna yang lebih tinggi daripada sekedar hukum-hukum ritual.
Di balik hukum ritual itu ada keinginan Tuhan untuk menyatakan hal yang lebih tinggi. Kristus datang untuk menggenapi itu. Maka dalam surat-surat yang lain Paulus mengatakan dia tidak membatalkan Taurat. Justru Paulus mengajak kita untuk membaca Taurat. Jadi bagaimana ini dijelaskan? Pertama, kita harus melihat dulu apa teks asli yang dipakai dalam surat Efesus. Itu soal gramatika. Yang kedua, konteks di mana Paulus berbicara. Secara khusus, bagaimana kita memahami Alkitab dalam konteks Keyahudian. Bukan dalam konteks orang Eropa, bukan dalam konteks orang Indonesia. Kalau kita bicara tentang sejarah, saudara-saudara, apa yang menjadi bahaya bagi para sarjana yang menafsirkan sebuah teks yang muncul ribuan tahun yang lalu. Itu bahaya yang dinamakan anakronisme sejarah. Apa artinya anakronisme? Ana itu melawan, kronos itu kronologi. Jadi urutan waktu. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai ribuan tahun lalu beda dengan bahasa kita. Karena situasi sosial 2000 tahun yang lalu, apalagi lebih zamannya Abraham, berbeda dengan zaman kita. Contoh konkretnya yang sering saya sampaikan, bentuk kuburannya aja beda. Maka kalau Anda melihat Injil Markus dengan Injil Matius seolah-olah bertentangan. Ini soal arkeologinya. Matius mengatakan ketika malaikat menggulingkan batu dan mewartakan kebangkitan Yesus kepada para perempuan yang datang ke kubur, di mana posisi malaikat? Matius mengatakan duduk di atas batu. Tapi Injil Markus di sebelah kanan. Loh, mana yang benar? Wah, langsung para polemikus yang sukanya mencari-cari kesalahan agama orang itu, Alkitab saling bertentangan. Alkitab itu tidak masuk akal. Paling terjadi bukan Alkitab tidak masuk akal. Yang benar Alkitab tidak masuk di akalnya dia, karena memang kurang pinter persoalannya. Saudara, bisa saya jelaskan dalam konteks anakronisme sejarah tadi. Bentuk kuburan zaman Yesus itu nggak sama dengan bentuk kuburan kita. Kalau bentuk kuburan kita kan orang ditanam, dipendem. Kalau zaman Yesus kan tidak. Mayat itu setelah dikafani, kemudian ditaruh di cerukan gua. Lalu digelindingkan batu besar yang namanya Gilgal. Nah, kalau batu besar itu digulingkan ke sebelah kanan, malaikat duduk di atas batu, batunya digulingkan ke sebelah kanan, ya sama saja. Tapi kalau Anda pahami dari bentuk kuburan kita kan repot itu. Nah, ini contoh. Makanya bahaya itu namanya anakronisme sejarah. Yang kedua, bahasa yang dipakai zaman itu beda dengan bahasa dipakai di zaman kita. Sama-sama bahasa Yunani. Zaman yang dipakai Alkitab itu beda, nggak usah jauh-jauh lah. Zaman kita dengan zaman tahun 60-an aja beda. Yang sering juga saya sampaikan, selidiki nyatakan segala perkara. Kalau Anda tanya kepada Pak Petrus, perkara kita paham. Itu artinya hal, segala sesuatu. Tapi kalau Anda tanya kepada anak-anak kita sekarang, perkara itu artinya perkara perdata, perkara pidana, kasus artinya. Masa Tuhan disuruh menyelidiki kasus? Paham yang saya maksud? Inilah yang namanya anakronisme sejarah. Karena itu kita melihat, teks ini saudara-saudara sungguh-sungguh sangat mendalam. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu benar-benar pengetahuannya itu luar biasa ya. Kita akan melihat teks yang ditulis di dalam surat Efesus ini dari konteks bahasa aslinya. Tolong dimunculkan. Nah ini ya, teksnya dalam bahasa aslinya. Anda bisa lihat di sini. Secara harafiah sekarang. Dalam perseteruan, ini nggak muncul dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi maknanya muncul, yaitu kematian. Kenapa disebut dalam perseteruan? Itu tin ekstran. Kata ekstran itu artinya perseteruan yang muncul karena penyalipan Yesus. Dan itu sumbernya adalah Kejadian pasal 3 ayat 15. Bukan dalam kan? Karena ketika Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan perempuan ini, dan ular. Itu kata perseteruan, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta ekstran. Perseteruan. Perseteruan antara keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, dan ular. Ular itu akan mematuk tumitnya. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu konteksnya. Jadi kapan itu digenapi? Matinya di kayu salib. Makanya dalam terjemahan Lembaga Alkitab,
Karena kalau diterjemahkan langsung perseteruan, ini perseteruan apa ini? Karena konteksnya itu merujuk kepada perseteruan antara keturunan perempuan ini dan iblis, maka di situ dengan matinya secara daging. Ya, maka dikatakan yang kedua, in dalam tesarki, dalam saks itu daging. Contohnya, ke ulogos saks egin itu. Dan firman itu menjadi daging. Daging ini artinya darah daging tubuh kemanusiaan. Makanya dia dalam perseteruan dalam dagingnya. Itu artinya secara implisit dengan kematiannya secara tubuh. Dengan kematiannya secara daging. Kemudian autonya, jadi dengan tubuhnya, dengan dagingnya. Nah ini teks yang cukup sulit. Ton nomon, ton entolon, in dogmasin. Ya. Nomon itu artinya hukum. Ton nomon artinya hukum. Maksudnya hukum Taurat. Ton entolon itu artinya ketentuan-ketentuan. Itu bentuk jamak. In dalam, dogmasin itu putusan-putusan. Kalau Paulus hanya bicara tentang Taurat, biasanya cukup mengatakan nomon saja, nomos saja. Tapi di situ menarik. Ton nomon, ton entolon, in dogmasin. Jadi kalau diterjemahkan harafiah, hukum dari ketentuan-ketentuan yang didogmakan. Hukum dari ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam bentuk dekret-dekret atau putusan-putusan. Nah, untuk bisa paham itu, ini para teolog pun itu pusing juga memikirkan Efesus pasal 15 itu. Karena pendekatannya hanya pendekatan bahasa. Coba kalau dia dengan pendekatan sejarah, pendekatan arkeologi, pendekatan lintas zaman, itu tidak sulit. Lah untuk bisa mengerti kata-kata hukum dari ketentuan-ketentuan dalam bentuk putusan-putusan, itu bisa kita melihat kembali ke perjanjian lama. Nah, coba kita baca sekarang Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Ini mesti pelan-pelan ini saudara-saudara ya. Nanti kalau nggak pelan-pelan kelewat itu. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketentuan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab, anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan? Peringatan itu bahasa Ibraninya edot. Jadi kalau di teks bahasa aslinya itu gini. Mah ha edot, vh hukim, vh mispatim, asher siwah, adunai eloheka etchem. Itu bahasa aslinya begitu. Jadi apabila mereka bertanya tentang apakah peringatan, apakah ketentuan, ya ketentuan itu di sini diterjemahkan dengan ketetapan ya, dan peraturan itu mispatim. Jadi ada 3 klasifikasi dalam hukum Yahudi. Ini hukum Taurat ini. Klasifikasi yang pertama itu disebut sebagai ha-edot. Apa artinya ha-edot? Itu peringatan-peringatan. Orang Yahudi sendiri dari dulu sampai sekarang memahami ha-edot itu khusus berlaku bagi orang Yahudi. Contohnya apa? Kita bisa lihat misalnya di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Pertanyaannya, orang Jawa dari Ponorogo keturunan Warok Suromenggolo, kakinya tidak pernah dipukul oleh malaikat, kira-kira relevan apa tidak ayat ini? Ya toh? Itulah membaca Alkitab dalam konteks sejarah. Setiap 17 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih, memasang bambu runcing. Kira-kira kalau itu dipasang di Los Angeles atau di Amerika, orang paham apa tidak? Jadi itu hukum nasional, peringatan bagi bangsa Indonesia. Ingatlah wahai orang Indonesia, betapa gigihnya perjuangan nenek moyang kita melawan penjajah, sampai dengan modal bambu runcing pun berani maju. Kira-kira seperti itu. Nah ini kontekstual untuk kita Indonesia kan, tapi tidak kontekstual untuk orang di luar Indonesia.
Begitu juga, jangan makan daging di sendi pangkal paha. Kenapa? Karena setiap Israel mau makan itu. Apa kamu tidak berbela rasa dengan perjuangan kakek moyang kita Yakub? Tapi kalau orang Batak keturunannya Yakub Tobing, apa hubungannya? Benar nggak? Ini yang termasuk hukum peringatan. Itu hanya berlaku bagi Israel. Artinya orang Israel harus tahu itu. Nah, yang kedua, Keluaran pasal 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, dan janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ini lambang apa sebetulnya? Jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Ini simbol pemujaan Dewi kesuburan. Dewi Asera pada saat itu yang disembah di Kanaan. Kalau di Tirus Sidon itu Asoret, ya, mirip-mirip pokoknya semua Asyera, Asoret itu mirip-mirip. Nah, itu kekhawatiran yang dihadapi oleh orang-orang bangsa Timur Tengah kuno, yaitu putusnya generasi. Maka Israel sama Tuhan dibimbing, kamu ini bangsa yang dipilih demi untuk melahirkan keselamatan yang akan datang. Kamu ini bangsa yang dipilih sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi pemilihan Abraham itu awalnya kan. Sebelum zaman Abraham, seluruh umat manusia memakai hukum setelah air bah, yaitu hukum Nuh. Maka nantinya dirumuskan dalam jurisdiksi orang Yahudi, pembagian. Ini hukum yang berlaku bagi Yahudi, namanya hukum Musa, yang di kemudian hari oleh para rabi itu dituangkan dalam Taryak Misvot Mose. 613 hukum Musa. Ini saya bandingkan ya, konteksnya perbandingan agama ini, karena Yahudi itu akar kita sebetulnya. Sementara orang bukan Yahudi berlaku yang namanya Sefa Misvot Benin Noah, hukum 7 yang berlaku bagi keturunan Nuh. Jadi semua umat manusia sebelum pemilihan Israel memakai hukum itu. Apa itu hukum Nuh itu? Yang jelas makan babi boleh di situ. Karena babi baru dilarang itu Imamat pasal 11. Jadi kalau membaca Alkitab dengan konteks zaman nanti akan jelas, saudara-saudara. Nah, kemudian kekhawatiran bangsa-bangsa kuno itulah yang membuat Tuhan menunjukkan kepada Israel. Abraham dipilih, yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu berkat mesianik, the messianic blessing, lewat Abraham. Tapi zamannya Abraham, dia masih mempersembahkan kepada tamunya susu dimasak yang namanya dadih. Dadih itu bukan didih bahasa Jawa, keju seperti itu. Kemudian dicampur dengan daging anak lembu. Apakah itu tidak bertentangan dengan ayat ini sekarang? Karena apa? Tidak boleh memasak daging bersama susu induknya. Sementara Abraham memasak itu. Ayo bertentangan nanti, dituduh bertentangan. Karena zaman Abraham perintah itu belum turun. Perintah itu belum diberikan kepada Israel. Ya kan? Nah, rumit kan kalau baca sejarah kan? Makanya saya ora tekan itu ora usah ngurusi Alkitab itu, urusi agamamu sendiri. Karena ini bicara tentang sejarah, tentang bahasa, tentang arkeologi, ya. Kemudian kepada bangsa Israel dipilih. Karena itu kamu harus kudus. Dibedakan dengan bangsa lain, bukan Israel itu lebih suci. Dia disucikan. Dibedakan dengan bangsa lain. Makanya kudus itu hanya dipisahkan. Lah supaya dipisahkan kamu harus beda dong dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain begitu cemas ketakutan nanti tidak dapat keturunannya, kamu jangan. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang menjamin masa depanmu. Kan seperti itu. Kekhawatiran itu tidak boleh terjadi. Tapi nyatanya pernah terjadi. Buktinya apa? Kasusnya Lot. Sampai anak-anaknya kasih mabuk bapaknya supaya dapat keturunan dari dia. Jangan dipahami dari konteks sekarang. Kalau konteks sekarang, wah ini Alkitab ini penuh dengan buku yang tidak layak. Masa Nabi mabuk? Pertanyaannya yang ngomong Lot Nabi juga siapa? Lot itu bukan Nabi dalam Alkitab. Yang menabikan Lot orang lain lah, orang lain bertentangan dengan asumsinya, Alkitab yang disalahkan lagi. Benar apa tidak? Lot itu bukan Nabi dalam Alkitab, Ismail itu bukan Nabi. Ismail itu bapak bangsa Arab, ya. Tapi dia bukan Nabi dalam Alkitab. Ya tapi sudahlah. Pecut di sebelah nih, kebacut di kapak nih, kata orang Surabaya. Sulit kalau ngomong sama orang-orang yang memaksakan paradigma itu, tapi harus saya sampaikan. Ini hak jawab kita sebagai orang Kristen. Nah, maka
Kenapa dibalik tindakan anak-anak Lot yang kurang ajar itu? Kekhawatiran kalau dia tidak bisa meneruskan generasi dari marga bapaknya. Abraham juga dilanda kekhawatiran itu sampai muncul Hagar dan Ismail, ya kan? Itulah dunia Timur Tengah. Tuhan kasih pengajaran. Kamu jangan seperti menyerupai bangsa lain. Masa depan ada di tanganmu kalau kamu mengikuti aku. Seperti itulah Tuhan. Nah, makanya jangan makan daging bersama susu induknya. Itu adalah supaya tidak sama dengan kekhawatiran bangsa-bangsa lain yang menyembah Aserah dengan simbol kesuburan itu. Kalau di Indonesia suburnya Linggayoni itu loh, di Candi Sukuh kira-kira. Kira-kira kalau Tuhan itu, misalnya Israel itu ada di Jawa Tengah itu, kamu jangan pergi ke Candi Sukuh, kira-kira seperti itu. Itu simbol Linggayoni, Dewi Kesuburan. Simbol Yin dan Yang, kira-kira seperti itu. Tapi untuk konteks Timur Tengah, jangan makan daging bersama susu induknya, itu pelajaran membedakan Israel dari bangsa lain. Kedua, hukum ini bersifat edot, artinya peringatan-peringatan. Yang kedua, hukim. Hukim itu Imamat pasal 11. Lah ini pun juga hanya berlaku bagi Israel. Imamat pasal 11 misalnya, apa yang disebut hukim? Hukim itu hukum yang bersifat khusus tanpa alasan. Loh kok ada Pak hukum tanpa alasan? Itu modalnya ketaatanmu. Kalau Anda taat, ya dibenarkan. Kalau tidak taat, ya salah. Seperti makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai sekarang orang tidak bisa jawab itu buah durian atau buah apel. Nggak ada jawabannya. Yang benar itu buah etika. Buah tentang hal yang baik dan yang jahat. Kesadaran tentang mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kamu memilih, memakannya berarti kamu memilih yang jahat. Sekalipun nggak dijelaskan mengandung zat apa buah itu. Karena itu namanya hukim. Tapi kalau kamu taat, kamu akan dibenarkan. Inilah yang termasuk hukim. Termasuk Imamat pasal 11 itu tidak ada keterangannya. Hanya dengan ini bersisik, ini tidak bersisik, ini berkaki belah, ini nggak berkaki belah. Tapi apa hubungannya dengan kesehatan? Tidak ada kesehatan urusannya di situ. Babi mengandung cacing pita, siapa bilang? Semua binatang mengandung cacing pita. Tinggal bagaimana cara memasaknya. Terus yang kedua, yang dilarang makan bagi Imamat pasal 11 bukan hanya babi. Babi itu urutan keempat. Urutan pertama onta. Onta tidak boleh dimakan. Dagingnya aja tidak boleh dimakan, apalagi kencingnya. Benar apa tidak? Tapi kalau kemudian ada orang-orang Arab tertentu yang minum kencing onta, melanggar Taurat itu. Bukan hanya babi. Kedua, kelinci. Kalau ini diterapkan, Telaga Sarangan tutup. Karena di sana itu ada sate kelinci, ya kan? Ketiga, pelanduk, baru keempat babi. Ini berlaku hanya bagi Yahudi. Singkat cerita, kenapa babi dilarang? Ini pun mendapatkan keterangan bahwa itu jangan dijawab. Tapi dasar orang Yahudi itu tidak pernah meliburkan logikanya. Maka sejak awal para rabi, para filosof Yahudi mencari jawaban. Kenapa ini dilarang dimakan? Salah satu yang mencari jawaban itu seorang filosof Yahudi yang bernama Philo dari Alexandria. Dia hidup abad pertama Masehi. Jadi sejaman dengan Yesus. Hanya alamatnya beda, makanya tidak pernah ketemu. Dia tinggal di Alexandria, Yesus tinggal di Yerusalem. Philo ini lahir tahun 20 sebelum Masehi. Dan ketika penyalipan Yesus dia masih hidup. Karena dia meninggal tahun 50 Masehi, berarti 15 tahunan setelah Yesus wafat di kayu salib dan naik ke surga. Philo mengatakan dalam bukunya The Special Law volume 4. Saya kalau ngomong kan selalu ada datanya, by data semua. Dan Anda bisa lihat sekarang lewat medsos ini, webnya, tulisan-tulisan kuno itu sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris. Syukur-syukur kalau Anda ngikuti dalam bahasa Yunani, Ibrani, masih ada. Itu dikatakan, babi ini dimakan kata Philo, karena dilarang dimakan. Karena ini adalah daging yang paling lezat di seluruh muka bumi. Ini kata Philo, bukan kata saya. Daging yang paling lezat dari seluruh daging di muka bumi. Tapi masih ada tambahannya, bagi yang memakannya. Nah, inilah ketaatan orang Yahudi luar biasa. Philo tidak pernah makan babi. Karena apa? Itu dilarang untuk Yahudi. Ya sudah, tidak saya makan. Tapi kenapa nggak boleh dimakan? Tanya kepada yang boleh memakannya. Itu loh kira-kira. Jadi itu ketaatan sekaligus kecerdasan. Philo itu adalah orang yang taat karena dia Yahudi tidak boleh makan, tidak makan. Tapi dia tidak bisa menganggurkan otaknya. Dia tanya kenapa? Katanya ini yang paling enak dari seluruh muka bumi.
Nah ketika itu paling enak, relevansinya apa? Dengan itu dilarang. Karena konteksnya keluaran. Nah makanya pekerjaan kaum debater itu kan cari-cari salahnya Alkitab, padahal yang salah dirinya sendiri. Ini dalam Alkitab terjemahan lama, diterjemahkan babi, tapi sekarang babi hutan. Berarti Alkitab diubah-ubah. Yang disesuaikan itu terjemahannya bro, bukan Alkitabnya diubah. Kenapa diterjemahkan babi hutan? Karena konteksnya itu adalah keluaran. Gak ada orang berternak secara menetap begitu keluaran, makanya babi yang tidak diternakkan. Dua-duanya dilarang, gak ada kaitannya dengan perubahan penafsiran Alkitab, enggak. Memang itu mengandung penafsiran, ya. Karena konteksnya itu dalam perjalanan keluaran. Apa yang Tuhan inginkan bagi orang Yahudi? Waktu mereka dalam keluaran itu, bangsa yang tegar tengkuk ini sering bersungut-sungut. Tuhan menginginkan kamu harus punya jiwa merdeka. Tapi orang Israel berpikir kita di Mesir sekalipun kita tidak merdeka, tapi kita tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah kekurangan daging, tidak pernah kekurangan buah-buahan. Lebih baik kita terjajah tapi makan enak, ketimbang kayak begini ini, nggak ada air, nggak ada makanan. Yang dibayangkan apa? Sebuah baki atau apa itu, yang berisi daging. Nah kalau daging sapi atau daging kambing aja enak, luar biasa. Yang menyebabkan keluaran harus terjadi 40 tahun. Benar apa tidak? Pengembaraan di padang gurun. Kira-kira kalau diperbolehkan makan babi, itu tambah 40 tahun lagi. Ini refleksi, penafsiran, karena apa? Kenapa kok tidak ada alasannya? Itu babi. Nah jadi sejak dulu, babi memang tidak dilarang untuk orang bukan Yahudi. Hanya untuk Yahudi, karena klasifikasi hukum khusus. Makanya Philo menulis the special law, itu terjemahan dari hukim dalam bahasa Ibrani. Nah baru yang ketiga namanya hamispatim. Mispatim itu hukum yang bersifat universal. Jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu agama apapun, bangsa apapun, Yahudi bukan Yahudi, semuanya berlaku. Nah kira-kira yang digambarkan dalam teks kitab suci itu sekomplek itu, saudara-saudara. Jadi hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain itu mispatim. Nah karena itu ada klasifikasi. Apa klasifikasi? 3 tadi. Nah 3 tadi klasifikasi hukum Yahudi. Lalu bagaimana dengan hukum yang berlaku bagi bukan Yahudi? Inilah rumusan yang muncul pada abad-abad belakangan. Tapi sebetulnya sebelum itu sudah ada perumusan hukum Yahudi bagi orang bukan Yahudi. Itu namanya Sifa Misfot Bini Noah. Sifa itu artinya 7. 7 hukum, Misfot itu hukum-hukum, Bini itu bani bahasa Arabnya, keturunan, Noah itu Nuh. Apa yang pertama? Yang pertama larangan abudah zarah. Larangan penyembahan berhala. Yang kedua larangan birkat Hashem atau kililat Hashem. Kililat Hashem itu artinya menista Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Jadi yang pertama dilarang menyembah berhala dengan segala macam bentuk penyembahannya. Makan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu juga termasuk dalam abudah zarah. Kemudian kedua, kililat Hashem, tidak hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, gilui arayot, percabulan, perjinahan, imoralitas seksual. Yang keempat adalah gesel, tindakan kekerasan, ya, tindakan merampok, mencuri. Kemudian sefikut damim, pertumpahan darah, pembunuhan. Kemudian yang keenam itu adalah evermin hakai, makan binatang yang mati dicekik, yang ada darahnya. Kemudian yang terakhir, untuk menegakkan 6 hukum itu, 6 aturan bagi orang-orang bukan Yahudi, maka diperlukan penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin, mahkamah yang adil. 7 itu. Nah bagi orang Yahudi, ini saya cerita bukan untuk saya pribadi, bukan pandangan saya. Ini pandangan Yahudi sampai hari ini. Makanya kalau saudara pergi ke Israel ya, misalnya Anda pergi ke satu daerah secara khusus namanya itu adalah perkampungan Yahudi. Kebanyakan orang tinggal di situ Yahudi yang ultra ortodok. Mereka itu tidak bekerja, hanya belajar Taurat di Yeshiva. Makanya mereka dipanggil penguin sama orang Yahudi sekuler. Kenapa dipanggil penguin? Karena pakaiannya seperti burung penguin. Enak aja kita yang suruh bayar pajak, tapi mereka yang menikmati pajak kita tapi tidak mau wajib militer. Kira-kira seperti itu. Ini konflik-konflik ini terjadi. Nah mereka ini
tinggal di Measyarim, itu di wilayah Yerusalem. Nah, pada waktu-waktu tertentu mereka selalu setia pada penegakan kedua hukum. Bagi kami orang Yahudi, cukuplah kamu orang-orang luar Yahudi yang tinggal di tanah Israel mengikuti hukum Nuh. Ketika kamu mengikuti hukum Nuh, kamu termasuk hasidi umat haolam, yaitu orang-orang bukan Yahudi yang saleh, non Yahudi yang saleh, hasidi umat haolam. Kata orang Yahudi, orang-orang ini dijamin keselamatannya di dunia yang akan datang, di olam haba katanya. Nah, inilah bagi posisi orang non Yahudi. Kalau Anda pergi dari misalnya Yeriko menuju ke Laut Mati, di sepanjang jalan itu di kebun kurma itu ada tulisan-tulisan spanduk berwarna kuning. Intinya apa? Isinya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab biasanya ditulis. Itu intinya. Tegakkanlah hukum Nuh demi perdamaian bagi Yahudi dan bukan Yahudi. Bagi Yahudi artinya orang Yahudi tidak boleh memaksakan hukum Taurat kepada orang bukan Yahudi. Bagi orang yang bukan Yahudi, hormatilah yang mengikuti hukum Taurat. Jadi makanya di Israel, kamu boleh buka restoran dengan menu daging babi. Tapi itu untuk orang bukan Yahudi. Untuk Yahudi tidak makan. Tapi kalau makan, ya itu kan nggak bisa dicek. Makanya saya bikin tayangan di Israel, saya datang ke tempat restoran yang menyediakan daging babi. Sengaja di situ. Itu untuk edukasi. Kalau jujur Anda tanyakan kepada saya, lebih suka mana, kambing atau babi? Ya tentu kambing bagi saya. Tapi saya harus masuk ke restoran daging babi ini untuk mengedukasi orang Indonesia. Ini Israel yang punya hukum mula-mula aja ndak anti restoran Mandarin. Ya toh? Kenapa kita ini yang minimalis nggak ngerti sejarahnya tapi kita lebih ekstrim daripada yang punya sejarah? Gitu loh. Terus saya tunjukkan, di samping restoran itu ada restoran Yahudi. Ini yang kosher, ini yang low kosher. Jadi ini yang boleh, ini tidak boleh. Jadi kalau kamu tidak boleh, jangan masuk ke sini, masuklah ke sini. Yang boleh, masuk sini, boleh semua. Kalau orang Indonesia kan. Jadi nggak ada yang namanya kota kosher, nggak ada di Israel. Bahkan yang namanya McD, KFC itu berdampingan. Anda bisa tunjukkan, kalau itu KFC atau McD, yang biasanya warnanya merah, ditulis itu low kosher, tidak untuk orang Yahudi. Karena apa? Dalam menunya itu ada burger, cheeseburger itu loh, ada kejunya dicampur dengan daging, itu tidak boleh. Karena melanggar Keluaran pasal 23:19. Tapi kalau yang biasanya warna biru, KFC atau McD warna biru, itu tertulis apa? Tertulis kosher. Itu untuk Yahudi, benar-benar daging nggak pernah dimakan bersama dengan susu kayak restoran-restoran Yahudi. Tapi orang Yahudi itu kan tahu batas kan. Jadi misalnya gini, dulu ya sekitar tahun 2000-an, itu restoran-restoran Yahudi, kalau hari Sabat itu pasti makanannya dingin semua. Tapi sekarang Anda pergi ke Israel, restoran Yahudi, sekalipun hari Sabat selalu makanannya panas. Kenapa? Karena ada yang memanasi. Yang memanasi bukan Yahudi, karena orang Yahudi kan nggak boleh bekerja pada hari Sabat. Dipekerjakanlah orang Arab untuk kerja di situ, untuk memanasi makanan, kan nggak bersalah. Ngerti ya saya maksud saudara-saudara? Jadi kalau hukum itu tidak berlaku bagi dirinya, tidak dia paksakan untuk orang lain. Lah kita itu Indonesia, lebih Arab ketimbang orang Arab, lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Dia ngomong katanya Bali mau jadi wisata halal. Lah Bali itu pulau Hindu. Halal bagi siapa? Bagi Islam, sapi itu halal, bagi Hindu haram. Ini Bhinneka Tunggal Ika bro, nggak bisa dipaksakan. Makanya saya tidak pernah diam ketika terjadi yang namanya wisata halal, saya bersuara. Kan saya tidak bersuara untuk agama saya bersuara untuk Bhinneka Tunggal Ika. Makanya banyak orang tidak suka sama saya. Karena bangunan pemikirannya saya mentahkan kembali. Kalau kita punya komitmen Bhinneka Tunggal Ika, di Bali itu pulau Hindu. Tuan rumahnya tidak mengharamkan babi, bahkan di Bali itu setiap jengkal tanah dikasih darah babi, ritual mereka. Kita mau paksakan, dong kita bukan orang Bali, ya kan? Gitu loh kira-kira. Tapi bagi orang Muslim, babi itu haram, sapi itu halal. Bagi orang Bali sebaliknya, orang Hindu sebaliknya, sapi itu dilarang, sementara babi itu halal. Kan gitu. Jadi halal bagi siapa? Nah, ini pelajaran Alkitab yang sangat penting bagi saya. Pertama, kalau Efesus pasal 2 ayat 15 itu dipahami bahwa dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat, dipahami bahwa Taurat itu dibatalkan.
Itu berarti bertentangan dengan sabda Yesus sendiri. Jelas Yesus mengatakan dia datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat. Dalam Matius pasal 5 ayat 17. Jadi ada tafsiran yang namanya tafsiran antinomian, anti hukum. Tafsiran itu menekankan kan ini zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Tidak perlu lagi kita baca Taurat. Tidak perlu lagi kita mengindahkan hukum-hukum Taurat. Ini yang namanya manusia tercabut dari akar sejarah. Orang yang seperti ini, tercabut di akar sejarah, tidak berpijak di tanah. Jadi kira-kira di bumi tetap dia tinggal ditolak, di surga gak diterima. Karena gak jelas identitasnya. Kita mesti melihat ini dari sudut pandang yang lurus, saudara-saudara. Pertama, tafsiran antinomian. Ini tidak kita pilih. Yang kedua, tafsiran nomian. Tafsiran di mana Taurat itu berlaku, tapi wilayah berlakunya di mana? Kepada siapa dan kapan? Nah, itu yang penting. Jadi yang mau dikatakan Paulus itu kalau secara harafiah, coba kita lihat lagi ya. Karena dengan matinya secara tubuh, ya karena perseteruan tadi konteksnya Kejadian 3:15, dengan matinya secara tubuh telah merubuhkan dengan matinya secara tubuh, maka ya hukum ketentuan-ketentuan atau hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam bentuk putusan-putusan telah dibatalkan. Nah, kata yang diterjemahkan telah dibatalkan ini juga menarik, yaitu katargeu. Dapat dibandingkan dengan istilah, sebetulnya dibandingkan tidak sepenuhnya sama, batal demi hukum, void ad initio, karena tidak terpenuhinya syarat. Nah, jadi secara harafiah diartinya hukum ini menjadi tidak efektif. Kira-kira seperti ini gambarannya. Tuhan menciptakan hukum Taurat bagi Yahudi dan hukum Nuh bagi non-Yahudi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai damai sejahtera. Masing-masing berada dalam posisinya. Tidak mengintervensi satu sama lain. Anggota jemaat gereja terdiri dari dua kelompok. Kelompok Yahudi yang tunduk dalam hukum Musa dan kelompok bukan Yahudi yang tunduk pada hukum Nuh. Dalam konteks sejarah, Kisah Rasul pasal 15 ayat 5. Itu digambarkan orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, artinya orang-orang Farisi yang terima Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi yang mau masuk jadi anggota jemaat harus disunat dan harus mengikuti hukum Yahudi. Ini yang pernah menimbulkan kehebohan di Yerusalem. Lalu para rasul berkumpul di Yerusalem, itulah yang dalam sejarah gereja dikenal dengan Konsili Apostolik Yerusalem. Kisah Rasul pasal 15. Waktu berkumpul itu, mereka mau menyidangkan ini posisi untuk non-Yahudi dalam jemaat ini seperti apa? Apakah mereka disunat dulu baru masuk anggota jemaat? Apakah mereka harus mematuhi hukum kasrut, koser, lukoser tadi baru masuk anggota jemaat? Atau mereka dibiarkan dari hukum Nuh langsung hukum Kristus? Sebagaimana orang Yahudi dari hukum Musa kepada hukum Kristus yang basicnya kasih karunia. Bersidanglah mereka para rasul ini. Mulai dari yang paling senior yaitu Petrus, sampai pemimpin lokal gereja di Yerusalem yaitu Yakobus, saudara Kristus, dan Paulus serta Barnabas. Pertama-tama Petrus kira-kira intinya begini. Nanti dibaca sendiri di Kisah Rasul 15. Nenek moyang kita saja tidak mampu menanggungnya. Hukum ini bagi bangsa kita Yahudi. Kenapa kita harus paksakan kepada bangsa lain? Lalu Petrus memberikan masukan kira-kira, tolong dengarkan Paulus dan Barnabas. Ini yang Tuhan utus sebagai rasul bagi bangsa lain. Apakah Tuhan pilih kasih terhadap bangsa lain? Petrus menyilakan itu, Paulus dan Barnabas bersaksi. Apa yang disaksikan? Mujizat tetap terjadi bagi bangsa-bangsa lain yang notabene tidak bersunat. Mujizat Kristus tetap terjadi. Yang buta dicelikkan, yang sakit disembuhkan, sekalipun mereka makan babi misalnya. Kira-kira seperti itu kalau bahasa gampangannya. Berarti Tuhan tidak meminta syarat agar mereka patuh hukum Musa dulu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberi jawaban pada jemaat Kristen di Antioquia yang latar belakangnya bukan Yahudi itu. Karena Yerusalem yang senior. Yerusalem harus melahirkan putusan untuk jemaat di Antioquia. Maka yang terakhir Yakobus yang berbicara. Nah, jadi tuduhan bahwa Paulus membatalkan Taurat tidak tepat. Karena nggak ada yang pernah dibatalkan. Yakobuslah yang merekomendasikan. Hendaklah kita jauhi agar mereka menjauhkan 4 hal saja. 1. Jangan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala.
Yang kedua, jauhi percabulan. Yang ketiga, jauhi darah. Yang keempat, jauhi binatang yang mati dicekik. Hukum apa yang diputuskan di pasal 15? Ini hukum Nuh. Hanya sistematikanya berbeda dengan para rabi kemudian. Kira-kira kalau dibandingkan gini, Kililat Hasem tidak hormat pada Tuhan, dengan Abu Dazarah jadi satu paket. Jangan makan daging binatang dipersembahkan kepada berhala. Itu satu paket dengan Abu Dazarah tadi. Abu Dazarah, Kililat Hasem satu paket. Kemudian di situ percabulan, perjinahan, imoralitas seksual itu ditulis dalam satu kata, yaitu percabulan. Kemudian darah itu konteksnya adalah sefikut damim, pembunuhan, kekerasan, jadi satu paket di situ. Pembunuhan, kekerasan, ya, perampokan satu paket di situ. Lalu efer min hakai itu diungkapkan dengan jangan makan binatang yang mati dicekik. Jadi para rasul merekomendasikan kembali ke hukum Nuh karena dia memang bukan Yahudi. Anda membaca ensiklopedia Judaika, itu menunjukkan itu yang nulis orang Yahudi, bahwa apa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam suratnya dan kisah Rasul itu menceritakan tentang penerapan hukum Nuh bagi jemaat Kristen mula-mula yang berasal dari bukan Yahudi. Kalau keduanya ini bisa dipatuhi, kira-kira seperti itu, maka akan terjadi shalom atau perdamaian. Karena keselamatan kita tidak lagi bergantung pada hukum mana yang harus dilakukan kepada siapa, tetapi hukum Kristus yang berpusat pada kasih karunia. Hukum Kristus yang nafasnya adalah anugerah. Tapi latar belakangnya boleh silakan masing-masing. Karena sejak semula pluralisme hukum itu dianut dalam kitab Taurat. Itu contoh, kalau orang-orang bukan Yahudi tinggal di daerah Yahudi dan kemudian dia cukup memakai hukum yang minim, yaitu hukum Nuh, maka dia disebut hasid di umot haolam tadi, yaitu orang non-Yahudi yang saleh, atau disebut orang asing yang baik, ger tosaf. Tapi kalau orang asing yang baik ini bertumbuh mau jadi Yahudi, mereka lewat proselitisme, lewat peyahudian mereka, lalu mereka disebut ger sedek. Jadi orang asing yang benar berarti sudah masuk agama Yahudi. Contohnya Herodes Agung. Herodes Agung itu kan orang Arab sebetulnya, tapi bukan Arab Saudi, karena bapaknya dia itu namanya Antipater. Dan Antipater itu keturunan Edom dari Esau. Ibunya dari suku Nabatean. Nabatean menurut Flavius Josephus, ahli sejarah abad pertama, itu keturunan Nebayot dari Ismail. Tapi Herodes Agung ini masuk agama Yahudi sekalipun rasnya bukan Yahudi. Jadi Herodes Agung termasuk ger sedek, orang asing yang menjadi Yahudi. Nah, kalau keduanya ini sudah tertib pada jalannya masing-masing, bagaimana dengan Kristus datang? Apa yang terikat pada hukum Nuh ini harus jadi hukum Musa baru jadi Kristen? Oh tidak. Dia langsung dari hukum Nuh langsung ke hukum Kristus. Begitu pula yang Musa, dari hukum Musa langsung penggenapannya pada hukum Kristus. Clear semuanya. Lah itu saudara-saudara dalam praktek tidak seindah yang dibayangkan. Jadi yang namanya istilah ilmiahnya itu das Sein tidak seindah das Solennya. Nah, makanya sekarang apa yang dimaksudkan dibatalkan di situ? Kita sepakat kata dibatalkan ini artinya, ya, katar geo. Apa yang disampaikan itu tidak, apa yang diidealkan itu tidak seindah apa yang dialami, sehingga orang Yahudi sendiri memahami keterpilihannya secara berbeda. Keterpilihan Yahudi itu maksudnya bangsa ini dipilih untuk melahirkan Mesias yang akan datang. Tapi dipahami secara eksklusif. Karena kami bangsa terpilih, kamu tidak terpilih. Paham yang saya maksud? Kami bangsa terpilih, kamu tidak terpilih. Bukan gitu maksudnya. Saya terpilih pada jalur mesianik ini, kamu terpilih pada jalur yang lain. Jadi bukan berarti ketika Tuhan memilih Israel, Tuhan membenci bangsa bukan Israel. Makanya diberikan dua jalur tadi. Nah, tapi orang-orang Yahudi menafsirkan secara eksklusif itu. Kalau gitu, di Bait Allah harus dibangun tembok pemisah. Di mana orang tidak boleh masuk, yang bukan Yahudi tidak boleh masuk ke sini. Itulah dinding pemisah yang dimaksudkan Paulus. Ya. Dinding pemisah itulah yang menimbulkan perseteruan antara Yahudi dan bukan Yahudi.
Orang Yahudi berpikir, kami bangsa yang dipilih, berarti kamu lebih rendah dari saya. Bagi orang bukan Yahudi sehingga banyak kesulitan dengan Roma, dengan hukum Latin apa. Kamu ini berteriak-teriak di tengah dunia beradab yang sudah begitu maju. Kamu ngomong dipilih-dipilih. Tidak ada agama di muka bumi yang se-ekstrim kamu ini. Makanya Yahudi dibenci di mana-mana. Dengan hadirnya Kristus, kebencian itu dihapuskan lewat kasih yang universal, yang ditebus oleh Sang Kristus di kayu salib. Coba, dengan kasih itu pintu maaf dibuka, pintu rekonsiliasi dibuka. Maka pasal 15 tidak bisa dilepaskan dari ayat 15 tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya tentang dinding pemisah tadi. Bahwa menciptakan dinding pemisah yaitu perseteruan. Ya. Kemudian dengan hadirnya Kristus, saudara-saudara, maka Kristus telah merobohkan dinding pemisah itu. Dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan itu hukim tadi loh. Hukum yang Imamat 11 tadi loh. Maka dalam terjemahan bahasa Ibrani, itu diungkapkan begini. Et misfot ha hukim betorah, yaitu hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan. Hukum Taurat yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dijadikan putusan untuk dipaksakan kepada bukan Yahudi. Itu semua menjadi tidak berlaku dengan sendirinya. Maka istilah katargio itu artinya kehilangan efektivitas, tidak berfungsi, turun pada satu titik sehingga hukum ini tetap ada tapi tidak berdaya menghadapi masalah. Jadi kalau kira diterjemahkan secara harafiah itu mungkin begini, terjemahannya secara harafiah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, semua hukum dari ketentuan-ketentuan yang diekspresikan dalam bentuk putusan-putusan telah batal demi hukum. Batal dengan sendirinya, telah batal demi hukum untuk menciptakan keduanya yang berseteru tadi menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan itu pada salib. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada yang dekat. Yang jauh itu non-Yahudi, yang dekat Yahudi. Ayat 18. Oleh karena dia, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Sang Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kata asing ingatkan dengan gertosaf, gersedek. Kalau dia gertosaf itu statusnya seperti orang-orang non-Yahudi yang saleh, yang melakukan hukum Nuh. Kalau gersedek seperti Herodes Agung yang masuk agama Yahudi. Tapi dengan adanya Kristus, kamu yang jauh dulu lewat hukum Nuh, kamu yang dekat dulu lewat hukum Musa, sekarang di bawah hukum Kristus yang telah membuka pintu rekonsiliasi. Karena apa? Karena bukan hukum Taurat yang dibatalkan, tapi batal dengan sendirinya karena tidak efektif. Itulah yang digunakan kata-kata katargesas, yaitu turun dalam satu titik, turun dalam satu kondisi di mana hukum itu tidak efektif. Ini saudara-saudara, disebabkan karena apa? Karena dalam pelaksanaannya mereka justru membangun dinding pemisah. Nah, untuk dinding pemisah ini punya latar belakang sejarah. Kita lihat lagi. Inilah yang disebut mechitsah atau sorek. Itu dinding pemisah. Ini yang dimaksud ada di Bait Allah dan yang dirubuhkan oleh Sang Kristus, yaitu tembok pemisah. Saya membaca tulisan Josephus. Flavius Josephus itu menulis sekitar tahun 90 Masehi. Dia seorang sejarawan Yahudi. Dia mengatakan apa? Ketika kamu melewati serambi pertama ini sampai ke pelataran kedua, ada dinding pemisah yang dibuat dari batu-batu sekelilingnya. Tingginya 3 hasta. Konstruksinya sangat anggun dan di atasnya berdiri pilar-pilar dengan jarak yang sama satu dengan lain. Dan itu menandai hukum kesucian. Sebagian ditulis dalam aksara Yunani dan sebagian lain ditulis dalam aksara Latin. Itu di Bait Allah. Karena apa?
Supaya orang asing bisa baca. Karena orang asing bacanya bukan Ibrani, tapi Yunani dan Latin. Intinya apa tulisan itu? Tidak ada orang non-Yahudi yang boleh masuk ke tempat suci ini. Sebab pelataran kedua dari Bait Allah itu disebut tempat suci yang jaraknya 14 langkah dari pelataran pertama. Ini data sejarah. Dan inilah yang ketika Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, sabda Kristus sudah digenapi. Yang telah merobohkan dinding pemisah. Dinding pemisah ini yang membuat Taurat yang sudah diatur sedemikian rupa menjadi tidak efektif. Menjadi batal demi hukum. Nah, apa hubungannya batal demi hukum? Ini istilah hukum perdata. Ya, hukum perdata asalnya dari BW, Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek asalnya dari hukum Napoleon. Hukum Napoleon asalnya dari hukum Romawi. Kembali ke zaman Alkitab lagi. Jadi kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi ada hubungannya. Apa yang disebut batal demi hukum? Ya, sebelumnya lagi. Supaya jelas. Nah, ini batal demi hukum. Dalam istilah Latinnya itu adalah void ad initio. Karena sebuah perjanjian bisa batal demi hukum apabila tidak terpenuhinya 4 syarat. Ini pelajaran hukum perdata ini. Luar biasa kan? Pertama, kesepakatan para pihak memenuhi syarat apa tidak? Dalam konteks Efesus, memenuhi syarat karena ada pihak Yahudi, ada pihak bukan Yahudi. Ada pihak yang terikat hukum Nuh, ada yang pihak yang terikat hukum Musa, memenuhi syarat. Yang kedua, kecakapan. Jadi perjanjian itu diikat karena kecakapan dua belah pihak. Tidak memenuhi syarat ya tidak ada perjanjian. Tapi yang ketiga keempat. Yang ketiga suatu hal tertentu dan yang keempat sebab hal yang diperbolehkan, hal yang halal. Suatu hal tertentu, ini saya tidak menyamakan KUH perdata dengan Alkitab loh. Tapi saya nunjukkan ini supaya kita lebih paham apa artinya batal dengan sendirinya. Itu, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum. Sebab hal. Sekarang pertanyaannya, yang ketiga dan yang keempat, itu banyak dilanggar dalam praktek. Yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila, tidak melanggar ketertiban umum. Apa yang diakibatkan dari pembangunan dinding pemisah itu? Yang semestinya Tuhan menciptakan hukum untuk damai antara dua pihak yang jauh dan yang dekat, yang hukum Nuh dan hukum Musa, akhirnya gagal total. Karena apa? Karena kebencian yang merajalela, kebencian yang membuat saling menidakkan, saling mengambil jarak sampai ada dinding itu. Makanya bukan batal, tapi batal dengan sendirinya. Dan batal dengan sendirinya itu karena apa? Karena kasih mengalahkan segala-galanya. Dan itulah yang dibuat oleh Sang Kristus ketika dia mati di kayu salib. Sekarang dengan matinya di kayu salib, apalagi yang mau dipertengkarkan? Pintu maaf sudah dibuka. Karena kebencian itu muncul dari ingin menghabisi orang lain. Ketika pihak yang mau dihabisi memang sudah mati, mau apa lagi? Tidak ada kebencian lagi kan? Tapi apa hasilnya itu baik? Ternyata hasilnya sebaliknya. Mereka malah kehilangan Bait Allah. Bait Allah dihancurkan. Sebaliknya apa? Bangsa Yahudi malah terusir di seluruh dunia. Setelah perang Yahudi kedua, tidak boleh tinggal di Yerusalem oleh kebijakan Kaisar Hadrian. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Tuhan dalam Efesus ini melalui Rasul Petrus, yaitu batal dengan sendirinya. Yang saya bandingkan dengan batal demi hukum. Jadi batalnya karena dalam pelaksanaannya ada pelanggaran. Bukan karena hukum Taurat dulunya begini, sekarang begini, enggak lah. Jadi hukum itu tetap abadi. Buktinya apa? Paulus menyunatkan Timotius. Karena Timotius orang Yahudi, ibunya. Tapi dia melarang keras menyunatkan Titus. Karena sedikit ragi mengkelamirkan seluruh adonan. Kalau satu ini dipenuhi, yang lain akan meminta lebih. Dikiyati ngerogoh rempelo kata orang Jawa. Maka jangan jadi indikator pelaksanaan hukum yang tidak baik. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Ini